Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farel Raditya Putra. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya terkait dengan ujian akhir semester mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 1 tentang materi konsep hutang antar perusahaan. Sebelumnya, saya akan menyampaikan daftar isi yang akan saya presentasikan pada kesempatan kali ini, yaitu yang pertama terkait pengertian hutang antar perusahaan. Selanjutnya, tujuan dan manfaat. Selanjutnya, jenis-jenis hutang antar perusahaan. Selanjutnya, perlakuan akuntansi. Selanjutnya, jurnal eliminasi konsolidasi. Selanjutnya, contoh soal. Selanjutnya, kegunaan dan pengaplikasian hutang antar perusahaan dalam akuntansi keuangan lanjutan. Selanjutnya, manfaat dan aplikasi praktis. Dan yang terakhir, aspek akuntansi lanjutan. Yang pertama, pengertian hutang antar perusahaan. Hutang antar perusahaan adalah kewajiban yang timbul akibat transaksi pinjam-meminjam antar dua entitas yang masih berada dalam satu grup usaha atau afiliasi. Transaksi ini bisa berupa pinjaman dana, penerbitan wesel, obligasi, atau bentuk utang lainnya yang dilakukan antar perusahaan dalam satu kelompok usaha. Tujuan dan manfaat. Salah satu manfaat dari adanya pengendalian atas perusahaan lain adalah manajemen mempunyai kemampuan untuk mentransfer sumber daya dari satu entitas legal ke entitas legal yang lain jika diperlukan oleh masing-masing perusahaan. Perusahaan sering menganggap bahwa menguntungkan untuk meminjamkan kelebihan dana ke afiliasi dan untuk meminjam dari afiliasi jika kekurangan uang. Peminjam sering mendapat keuntungan dari tingkat bunga pinjaman yang lebih rendah, persyaratan kredit yang lebih lunak, dan jika dibandingkan dengan penawaran utang ke publik, sifatnya lebih informal, dan biaya pengeluaran utang yang lebih rendah. Afiliasi peminjam dapat memperoleh keuntungan di mana perusahaan dapat menginvestasikan kelebihan dana pada perusahaan yang sudah sangat dikenalnya sehingga memungkinkannya untuk mendapatkan imbal hasil tertentu atas dana yang diinvestasikan dengan risiko yang lebih kecil. Entitas gabungan juga mendapat keuntungan di mana induk perusahaan atau afiliasi lain dapat meminjam dana untuk keseluruhan entitas daripada meminjam uang langsung ke pasar modal. Selanjutnya, jenis utang antar perusahaan. Yang pertama yaitu ada transfer langsung. Transfer langsung ini yaitu pinjaman dari satu afiliasi langsung ke afiliasi lain tanpa pihak ketiga. Contohnya piutang atau utang usaha, penerbitan wesel bayar. Selanjutnya, transfer tidak langsung, utang yang diterbitkan ke pihak eksternal lalu dibeli oleh afiliasi afiliasi lain dalam grup. Contohnya, obligasi PT Anak dibeli oleh PT Induk dari pihak luar. Perlakuan akuntansi. Yang pertama itu ada eliminasi dalam konsolidasi. Maksudnya gimana? Yaitu semua saldo piutang antar perusahaan harus dieliminasi saat itu saat menyusun laporan keuangan konsolidasi. Ini untuk menghindari penggembaran ganda atas aset dan kewajiban dalam laporan grup usaha. Yang kedua, pengakuan laba atau rugi konstruktif. Jika terjadi perbedaan antara harga perolehan instrumen utang dan nilai tercatat pada debitur, selisihnya diakui sebagai laba atau rugi konstruktif dalam laporan laba rugi konsolidasi pada periode pelunasan konstruktif. Yang selanjutnya, eliminasi pendapatan atau beban bunga. Pendapatan bunga yang diakui oleh kreditur dan beban bunga oleh debitur dari transaksi antar perusahaan juga harus dieliminasi dalam laporan konsolidasi. Selanjutnya, jurnal eliminasi konsolidasi yang pertama, eliminasi investasi obligasi dan utang obligasi, yaitu utang obligasi di debit, investasi obligasi di kredit. Yang kedua, eliminasi bunga belum dibayar dan pendapatan bunga, yaitu pendapatan bunga di debit, beban bunga di kredit. Contoh soal. Yang pertama,
PT Widura memiliki 70% saham berhak suara dari PT Cantrika. Pada tanggal 1 Januari 2003, PT Cantrika menjual obligasi dengan nilai nominal 600 juta dengan harga 98. PT Widura membeli obligasi tersebut dengan total nilai nominal 400 juta dan sisanya dijual ke non-afiliasi. Obligasi tersebut jatuh tempo dalam 5 tahun dan membayar bunga tahunan sebesar 8%. Bunga dibayar per semesteran setiap tanggal 1 Januari dan 1 Juli. Pertanyaannya, berapakah jumlah beban bunga yang seharusnya dilaporkan dalam laporan laba rugi tahun 2004? Terus buat ayat jurnal yang dicatat oleh PT Widura selama tahun 2004 sehubungan dengan investasinya di obligasi PT Cantrika. Yang ketiga, buat ayat jurnal eliminasi yang diperlukan untuk menghilangkan pengaruh dari kepemilikan obligasi antar perusahaan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Contoh soal. Soal satu. Terkait dengan berapa jumlah beban bunga yang harus dilaporkan, yaitu 600 juta dikali 0,8 dalam kurung ditambah 12 juta dibagi 5 tahun. Nanti hasilnya dikali 1/3 sehingga didapati bahwasannya jumlah beban bunga yang seharusnya dilaporkan dalam laporan laba rugi yaitu sebesar 16.800.000. Soal nomor 2, buatlah ayat jurnal yang dicatat oleh PT Widura selama tahun 2004, yaitu 1 Januari 2004 kasnya itu sebesar 16 juta di debit, piutang bunganya sebesar 16 juta di kredit. 1 Juli 2004 kas sebesar 16 juta di debit, investasi pada obligasi PT Cantrika di sebesar 800.000 di debit, pendapatan bunga di kredit sebesar 16.800.000. 31 Desember 2004 piutang bunga di debit sebesar 16 juta, investasi pada obligasi PT Cantrika di debit 800.000 serta pendapatan bunganya sebesar 16.800.000. Soal 3 itu terkait ayat jurnal eliminasi, yaitu utang bunga sebesar 400 juta di debit, pendapatan bunga 33.600.000 di debit, investasi pada obligasi Cantrika sebesar 395.200.000 di kredit, diskonto obligasi sebesar 4.800 di kredit, beban bunga sebesar 33.600.000 di kredit, utang bunga sebesar 16 juta di debit, serta piutang bunga sebesar 18 juta di kredit. Contoh soal berikutnya, PT ABC memiliki 70% saham PT DEF pada 1 Januari 2018. PT DEF menerbitkan obligasi dengan nilai nominal 700 juta, dijual dengan harga 98% dan membayar bunga tahunan 8%. PT ABC membeli 400 juta obligasi tersebut, sisanya dijual ke non-afiliasi. Pertanyaannya, hitung jumlah beban bunga yang seharusnya dilaporkan dalam laporan laba rugi konsolidasi tahun 2018 buat jurnal eliminasinya. Diketahui yang pertama, nilai nominal obligasi itu sebesar 700 juta, diterbitkan dengan harga 98% dengan bunga tahunan 8%. PT ABC membeli 400 juta, sisanya 300 juta. Jadi, total bunga tahunannya itu 8% dikali 700 juta, sebesar 56 juta. Obligasi yang dimiliki pihak luar itu 300 juta dari 700 juta, sehingga beban bunga konsolidasi yang diakui 300 juta dibagi 700 juta dikali 56 juta sehingga beban bunganya sebesar 24 juta. Jadi jumlah beban bunga yang seharusnya dilaporkan dalam laporan laba rugi konsolidasi tahun 2012 yaitu sebesar 24 juta. Untuk jurnal eliminasinya, untuk pengeliminasian pokok obligasi yaitu utang obligasi PT DEF di debit sebesar 400 juta, investasi obligasi PT ABC di kredit sebesar 400 juta. Pengeliminasian bunga obligasi yaitu pendapatan bunga PT ABC di debit sebesar 32 juta, beban bunga PT DEF di kredit sebesar 32 juta. Selanjutnya, kegunaan dan pengaplikasian hutang antar perusahaan dalam akuntansi keuangan lanjutan. Hutang antar perusahaan atau intercompany debt adalah bentuk pinjaman atau kredit yang terjadi antara perusahaan-perusahaan dalam satu lingkup atau afiliasi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam konteks akuntansi keuangan lanjutan, hutang antar perusahaan memiliki sejumlah kegunaan dan aplikasi penting.
Manfaat dan aplikasi praktisnya yang pertama, efisiensi pendanaan internal. Perusahaan dalam satu grup dapat meminjamkan kelebihan dana kepada afiliasi yang membutuhkan atau sebaliknya, meminjam dari afiliasi jika kekurangan dana. Hal ini memungkinkan alokasi sumber daya yang lebih efisien dalam grup tanpa harus bergantung sepenuhnya pada sumber eksternal seperti bank. Biaya dan persyaratan yang lebih menguntungkan. Pinjaman antar afiliasi biasanya memiliki tingkat bunga lebih rendah, persyaratan kredit lebih lunak, proses lebih informal, dan biaya pengeluaran utang yang lebih rendah dibandingkan pinjaman kepada publik. Selanjutnya, manajemen risiko dan likuiditas. Transfer dana antar perusahaan membantu manajemen likuiditas grup secara keseluruhan, mengurangi risiko keterbatasan dana pada satu entitas, dan memudahkan penanganan kebutuhan kas mendesak. Selanjutnya, investasi internal. Perusahaan dapat menginvestasikan kelebihan dana pada afiliasi yang sudah dikenal dengan risiko lebih kecil, sehingga memperoleh imbal hasil tertentu tanpa harus mencari investasi di luar grup. Aspek akuntansi lanjutan. Yang pertama yaitu konsolidasi laporan keuangan. Utang antar perusahaan harus dieliminasi pada saat konsolidasi laporan keuangan grup. Artinya, piutang dan utang antar entitas dalam grup tidak boleh muncul di laporan konsolidasi karena secara ekonom tidak mencerminkan posisi keuangan grup terhadap pihak eksternal. Transfer pricing dan arm's length principle. Transaksi hutang antar perusahaan harus memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha, terutama terkait penetapan suku bunga dan syarat pinjaman. Jika tidak, dapat terjadi praktik transfer pricing yang berpotensi untuk penghindaran pajak. Selanjutnya, perlakuan pajak. Regulasi perpajakan termasuk aturan tin capitalization membatasi jumlah hutang yang dapat diberikan antar pihak berelasi untuk mencegah penghindaran pajak. Kriteria seperti kebutuhan utang, rasio utang terhadap modal, dan kapasitas pinjaman digunakan untuk menilai kewajaran transaksi. Selanjutnya, pengungkapan. Meskipun dieliminasi pada konsolidasi, transaksi utang antar perusahaan tetap terus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan untuk memberikan transparansi kepada pengguna laporan. Sekian paparan yang bisa saya sampaikan terkait dengan hasil ujian akhir semester mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan satu ini. Bila ada kurangnya mohon maaf, dan saya berharap tugas atau paparan saya ini dapat diterima dan berkenan nilai baik oleh Ibu selaku dosen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.